Di tengah hamparan padang pasir yang sunyi, di bawah langit yang terasa begitu luas dan kosong, Nabi Ibrahim harus melakukan salah satu perintah paling berat dalam hidupnya. Bukan menghadapi musuh, bukan melawan peperangan, tetapi meninggalkan orang yang paling ia cintai. Hajar, istrinya yang setia, dan Ismail, bayi kecil yang bahkan belum mampu memahami dunia. Dengan langkah yang berat, Nabi Ibrahim membawa mereka menuju sebuah lembah tandus. Tak ada pohon, tak ada sumber air, tak ada rumah, tak ada manusia, hanya pasir, panas, dan kesunyian. Di sana Ibrahim berhenti. Beliau meletakkan sedikit bekal dan kantung air, lalu perlahan berbalik pergi. Hajar kebingungan. "Wahai Ibrahim, mau kemana engkau pergi meninggalkan kami di tempat seperti ini?" Nabi Ibrahim diam. Langkahnya tetap berjalan. Hajar kembali memanggil dengan suara yang mulai bergetar. Apakah ini perintah dari Allah? Dan saat itulah Ibrahim berhenti. Tanpa menoleh, beliau menjawab pelan, "Iya." Air mata Hajar jatuh. Namun bukan amarah yang keluar dari lisannya. Kalimat yang keluar justru menjadi bukti keimanan yang luar biasa. "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Bayangkan itu. Seorang ibu, sendirian di tengah gurun yang mematikan, bersama bayinya, tanpa kepastian apapun. Tetapi hatinya tetap yakin kepada Allah. Hari demi hari berlalu. Bekal mulai habis. Air terakhir pun tetes demi tetes menghilang. Ismail kecil menangis kehausan. Tangisan seorang bayi yang membuat hati seorang ibu hancur. Hajar berlari mencari air. Dari Bukit Syafa ke Marwah. Dari Marwah kembali ke Syafa. 7 kali bolak-balik di bawah terik matahari dengan kaki yang lemah dan hati yang dipenuhi harapan. Namun, tak ada siapa-siapa. Tak ada air. Tak ada pertolongan manusia. Sampai akhirnya Allah menunjukkan kasih sayangnya. Di dekat kaki Ismail kecil, muncullah mata air yang tidak pernah kering hingga hari ini. Air Zam-Zam, air yang menjadi saksi bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berserah diri kepadanya. Dan lembah tandus itu, yang dulu sunyi dan kosong, kelak menjadi kota paling mulia di muka bumi. Maka kisah ini bukan hanya tentang perpisahan, bukan hanya tentang air mata, tetapi tentang keyakinan bahwa ketika manusia benar-benar taat kepada Allah, maka pertolongannya akan datang dari arah yang tidak pernah disangka. Kadang kita menangis karena merasa ditinggalkan, padahal mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuk hidup kita. Tahun demi tahun berlalu, Ismail kecil yang dulu menangis kehausan di padang pasir, kini tumbuh menjadi pemuda yang kuat, taat, dan lembut hatinya. Sementara itu, Nabi Ibrahim hidup dengan rindu yang tidak pernah benar-benar hilang. Rindu seorang ayah yang pernah meninggalkan anaknya demi menaati perintah Allah. Bayangkan betapa beratnya perasaan itu. Bertahun-tahun menahan rindu, bertahun-tahun hanya bisa berdoa dari kejauhan. Dan ketika akhirnya Allah mempertemukan mereka kembali, Ibrahim pasti membayangkan pelukan hangat seorang anak yang lama tidak ditemui. Mungkin beliau ingin berjalan bersama Ismail. Mungkin beliau ingin mendengar suara anaknya lebih lama. Mungkin beliau ingin menikmati waktu yang dulu hilang. Tetapi ternyata, pertemuan itu kembali diuji oleh perintah yang jauh lebih berat. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim melihat mimpi. Bukan mimpi biasa, karena mimpi para nabi adalah wahyu. Dalam mimpi itu, beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Putra yang lahir setelah penantian panjang. Putra yang dulu hampir mati kehausan di padang pasir. Putra yang sangat beliau cintai. Betapa hancurnya hati seorang ayah saat menerima perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tahu, cinta kepada Allah harus berada di atas segalanya. Dengan hati yang gemetar, beliau mendatangi Ismail. "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku harus menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dan jawaban Ismail menjadi salah satu jawaban paling menggetarkan dalam sejarah manusia. "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu."
Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tidak ada teriakan, tidak ada penolakan, tidak ada kemarahan. Yang ada hanyalah ketundukan kepada Allah. Bayangkan suasana itu, seorang ayah berjalan membawa pisau bersama anak yang sangat ia cintai menuju tempat penyembelihan. Langit terasa sunyi, angin gurun berhembus pelan, dan di dalam dada Ibrahim pasti ada perang yang luar biasa. Ini bukan tentang tidak sayang kepada anak. Justru karena sangat sayang, maka rasa sakitnya menjadi tak terbayangkan. Ketika Ismail dibaringkan dan pisau mulai didekatkan, Allah memanggil Ibrahim. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Saat itulah ujian besar itu berakhir. Allah mengganti Ismail dengan seekor sembelihan besar. Karena yang Allah inginkan bukan darah Ismail, melainkan bukti ketulusan iman mereka. Dan sejak hari itu, kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dikenang sepanjang zaman. Bahkan hingga hari ini, jutaan manusia setiap tahun mengenangnya dalam ibadah kurban dan haji di Makkah. Kisah ini mengajarkan satu hal yang sangat dalam. Kadang Allah mengambil sesuatu yang paling kita cintai, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk melihat apakah hati kita lebih mencintai dunia atau mencintainya.